Kita lanjutkan materi deret kita ke bagian kedua. Kita lihat di contoh 3, ini ada diagram pada gambar di bawah ini ya. Di sini ada segitiga sama sisi, kemudian di dalamnya kita buat lingkaran yang di sini yang masing-masing sisi pada ya ini kita buat lingkaran dalam ya, dengan sisi dari lingkarannya menyinggung sisi pada segitiga sama sisi. Terus kalau kita buat segitiga lagi, kita punya segitiga sama sisi seperti ini, terus kita buat lingkaran lagi. Dan begitu berulang. Jadi kita akan punya lingkaran sampai ke tak hingga banyaknya. Nah, kita misalkan kita punya ini jari-jari dari lingkaran pertamanya itu sama dengan 1. Ya, yang ditanya. Oh, sebelum ke situ, di sini ditanyakan berapa luas daerah segitiga yang ditutupi oleh lingkaran. Jadi ini berapa luas arsiran lingkaran ini. Misalkan lingkaran pertama ini jari-jarinya 1. Oke. Jadi ya, misal jari-jari lingkaran yang pertama itu adalah 1, maka kita punya panjang sisi segitiganya S itu adalah 2 akar 3. Nah, 2 akar 3-nya diperoleh dari mana? Oke, perhatikan di sini. Oke, ini pusat lingkaran terhadap garis ini ya. Di sini yang Ibu buat di sini, dia akan membentuk siku-siku. Oke, jadi kita perhatikan, kita punya, segitiga siku-siku seperti ini. Oke. Kemudian sudut di sini kita buat di ujungnya, ini sudutnya theta. Ya, dan theta ini nilainya itu adalah pi per 6 atau 30. Karena segitiga siku-siku ya, sudut pada segitiga siku-siku itu adalah 60 derajat atau pi per 3, terus kita ambil setengahnya aja ya. Jadi kita peroleh di sini. Terus dari sini kita gunakan sifat segitiga siku-siku. Kita punya sinus theta itu adalah R per C. C-nya itu adalah di sini hipotenusanya ya, sisi miringnya. Sini R per C, R-nya kita tahu ini adalah 1,5 ya 1. R-nya itu adalah 1, C-nya nggak tahu. Nah, terus nilai sinusnya atau sinus pi per 3, pi per 6 maksud Ibu, sinus pi per 6 itu nilainya adalah setengah. Jadi kita peroleh nilai C-nya ini adalah 2. Ya. Jadi kita peroleh C-nya di sini ini adalah nilainya 2. Sekarang kita hitung nilai ini. Ini kita sebut B. B-nya ini diperoleh dari C kuadrat min R kuadrat. Atau karena ya B-nya yang dicari ya. C-nya berarti 2 kuadrat min 1 kuadrat. Ini sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi B-nya itu adalah akar 3. Ya. Jadi sisi segitiga itu adalah 2B sama dengan 2 akar 3. Atau kita peroleh ya S yang kita maksud tadi. Oke. Nah itu adalah penjelasan untuk sisi dari segitiga sama dengan 2 akar 3. Nah, tadi kan Ibu ganti slide, kita punya jari-jari dari
ini lingkaran 1, terus panjang sisi dari segitiga sama sisinya itu adalah 2 akar 3. Nah, eh, terus ini kita punya lanjut ke lingkaran selanjutnya di sini. Ya, di sini berapa jari-jarinya? Jadi tadi kan jari-jari lingkaran pertama itu adalah 1, terus yang ini lingkaran yang kedua kita peroleh jari-jarinya R lingkaran keduanya itu adalah 1/3. 1/3 diperoleh dari mana? Nah, di sini ini ya tinggi segitiganya sendiri ini sebenarnya kalau kita hitung itu panjangnya ya tinggi segitiga ini adalah 3 ya. Kemudian garis beratnya atau titik beratnya di sini ini adalah 1/3 dari tinggi segitiga ya. Dan kita peroleh di sini ini adalah jari-jarinya. Jadi perbedaan ya perbandingannya itu adalah titik di sini titik beratnya itu adalah kita peroleh ini adalah 1/3 dari tinggi segitiganya. Jadi ketika kita punya ujungnya berganti dengan ya ujungnya di sini ya di yang kedua, maka kita akan punya segitiga yang kedua di sini. Terus di sini ini jari-jarinya adalah 1/3-nya gitu ya. Karena atau kalau ibu bandingkan di atas, oh ya ini di atas lebih mudah. Tadi karena ibu hitung tinggi segitiganya kan 3. Terus yang kita ambil untuk di sini lingkaran ini jari-jarinya 1, ini ke sini 1, jadi kita punya diameternya 2. Nah, berarti sisanya gitu ya, tinggi sisanya itu adalah 1. Terus kita ambil titik berat dari segitiga sama sisi yang kedua itu adalah ini 1 dikali 1/3. Jadi di sini adalah 1/3. Dan seterusnya, jadi nanti kita akan punya jari-jari lingkaran ketiga itu adalah 1/3. Nah, kalau digambarkan di atasnya lagi di sini, ini adalah kan sisanya nanti tinggi dari segitiganya ini 1/3 terus dikali 1/3 tinggi segitiga. Tinggi segitiganya 1/3. Jadinya kita punya 1/9. Ya, jadi jari-jari lingkaran ke N-nya ini adalah 1/3 N-1. Gitu. Nah, sekarang yang dihitung luasannya. Jadi untuk kita ambil dulu ibu highlight yang mau kita hitung dulu ya. Yang mau kita hitung itu adalah sini. Nah, yang segitiga ke atas gitu. Dimulai dengan yang jari-jarinya di sini 2/3 yang ibu highlight. Terus dari situ kita hitung luasannya. Luas lingkaran kedua berarti VR kuadrat ya. VR jari-jari lingkaran kedua dikuadratkan ini sama dengan V dikali 1/3 kuadrat. Terus lingkaran ketiganya P dikali jari-jari lingkaran ketiga dikuadratkan itu adalah P dikali 1/3 dikuadratkan. Terus lingkaran keempatnya P dikali jari-jari lingkaran keempat atau ini sini di atasnya N ya.
Jadi lingkaran ke N ini dikuadratkan. Pi dikali 1/3 pangkat N-1 dikuadratkan. Oke. Jadi jumlahan ini lingkaran gitu ya, deret lingkarannya itu sama dengan luas lingkaran kedua, luas lingkaran ketiga, dan seterusnya luas lingkaran ke N sampai ke hingga. Atau kalau dituliskan ini adalah Pi 1/3 kuadrat Pi Ibu salah tulis 9 kuadrat. Kalau dilanjutkan lingkaran keempatnya 1/27 kuadrat dan seterusnya sampai hingga. Atau kalau Ibu boleh tuliskan suku ke N-nya gitu ya. Ini adalah Pi dikali 1/3 pangkat N-1 kuadrat dan seterusnya. Ini harus dilanjutkan ya. Terus terus dengan rumus deret geometri yang sebelumnya, kita punya suku pertamanya, itu adalah suku pertamanya Ibu highlight warna hijau ya. Sini, ini suku pertamanya. Oke, jadi terus jadi dari suku pertamanya A itu adalah Pi 1/3 kuadrat, kemudian rasionya ya oke pakai UN aja ya. UN plus 1 dibagi UN ini sama dengan Pi dikali 1/3 pangkat N dikuadratkan dibagi ini pangkat ya di atas. Oke, Pi dikali 1/3 pangkat N-1 dikuadratkan. Oke, Pi-nya bisa dibagi. Terus ini jadi 1/3 pangkat 2N dibagi 1/3 pangkat 2N min 2. Atau bisa dituliskan 1/3 pangkat 2N dikali 3 pangkat 2N min 2/1. Ya. Jadi kita peroleh ini ada 3 pangkat min 2. 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1/9. Ya. Oke. Untuk jumlah luas lingkarannya kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, kita lanjutkan tadi dari lingkaran yang di highlight kuning ini kita akan punya apa tadi suku pertama dari deret geometrinya itu adalah Pi dikali 1/3 kuadrat. Terus rasio Ibu tuliskan rasio aja ya supaya tidak tertukar dengan jari-jari. Rasionya tadi sudah kita hitung adalah 1/3 kuadrat atau 1/9. Nah, jadi jumlah lingkarannya yang di highlight kuning ya. Jumlah lingkaran yang di highlight kuning ini akan sama dengan A per 1 min R atau Pi dikali 1/3 kuadrat dibagi 1 min 1/9 atau Pi di 1/9 ya dibagi 1 itu kan 9/9. 9/9 dikurangi 1/9 jadi 8/9. Jadi bisa kita tuliskan 9/8 seperti ini dibagi, jadi hasilnya itu adalah Pi per 8. Nah, jadi jumlah luas lingkaran yang di highlight kuning itu adalah Pi per 8. Nah, cuman kondisi yang di highlight kuning itu kalau kita lihat di sini
ada ya di sudut-sudut yang lainnya. Ada 3 kondisi. Jadi jumlah lingkaran deretnya, jumlah 3 deret lingkaran itu akan sama dengan 3 yang kita jumlahkan. Sini, ini ada 3. Nah, ya kita hitung, ini adalah pi per 8, seperti itu. Jadi kita peroleh 3 pi per 8. Nah, ini belum selesai. Jadi jumlah lingkaran semuanya itu harus kita tambahkan yang lingkaran pertama tadi. Ya, dengan jari-jarinya 1. Jadi luas lingkaran pertama ini pi r kuadrat itu pi dikali 1 kuadrat ya, jadi pi. Jadi jumlah lingkaran semuanya, jumlah lingkaran ini kita tuliskan di sini pi kali 1 kuadrat ditambah yang atas jumlah 3 deret lingkaran 3 pi per 8. Ya, seperti ini. Atau ini sama dengan Ibu tuliskan dulu pi ditambah 3 per 8 pi. Nah, pi-nya dijumlahkan jadi 1. Ya, yang ini kan artinya 8 per 8 pi. 8 ditambah 3 jadi 11. Jadi 11 pi per 8. Ya, 11 pi per 8. Dan ini 11 pi per 8 ini adalah luasan total dari segitiganya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini di contoh 4. Di sini pertanyaannya, misalkan Peter and Paul, kalau di buku Putut dan Parjo ya, kalau ada yang pakai buku di sini ada Putut dan Parjo. Nah, mereka berdua bergantian melempar koin sampai seseorang mendapat kepala. Jika Peter atau Putut di sini melempar pertama kali, berapakah peluang kemenangannya? Jadi peluang kemenangannya karena Putut yang melempar pertama, jadi peluang dapat kepalanya ya peluang Peter karena dia pertama itu adalah setengah. Kemudian Paul kemungkinannya karena dia tos yang kedua berarti setengah dikali setengah. Terus kalau misalnya ternyata Paul tidak menang dapat kepala di putaran kedua, maka nanti Peter melempar lagi, ngetos lagi. Jadi peluangnya itu adalah setengah dikali setengah. Itu jadi karena dia lemparan ketiga, terus kalau misalnya nggak dapat lagi, berarti Paul akan melakukan putaran ketiga dengan peluangnya ini, peluang Peter dikalikan setengah. Peluang Peter tos yang ketiga kalikan setengah dan seterusnya. Nah, kalau secara geometri maka peluang Peter itu adalah ini jumlahan yang ini. Jadi kalau dijumlahkan gitu ya, Ibu pakai warna yang lain, ini akan, nah, peluang kemenangannya ini kalau dilanjutkan dia punya kali 7 gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah
Ini Ibu tuliskan di bawah, jadi setengah tambah 1/8 tambah 1/32, 1/2/7, ya, dan seterusnya. Jadi ini akan sama dengan A dibagi 1 min R dengan suku pertamanya itu adalah setengah, suku pertamanya sini sama dengan setengah. Rasionya itu adalah sini rasio 1/8 yang mudah aja dibagi 1/2, yakni kita peroleh 1/4 ya. Jadi 1 min 1/4. Jadi setengah dibagi 1 itu adalah 4/4. 4/4 dikurangi 1/4, 3/4. Ini jadi setengah dikali 4/3. Betul ya. Jadi di sini peluangnya itu adalah 2/3. Ya, peluang kemenangan Peter adalah 2/3. Jadi karena peluang itu totalnya 1, jadi peluang kemenangan Paul itu adalah sisanya ya. Peluang kemenangan Paul itu adalah jumlah seluruh peluang, yakni 1 dikurangi 2/3. Ini sama dengan 1/3. Jadi di sini kesempatan untuk menang itu akan diperoleh untuk yang ngetos atau melempar pertama kali. Yakni di sini adalah Peter. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, di sini ada ini ya, uji umum untuk divergensi deret. Nah, teorema uji suku ke N untuk divergensi, misalkan kita punya deret AN, ini konvergen. Kalau deretnya konvergen, maka limit dari barisannya, ingat ya, ini yang ada sigmanya atau ada sumnya, ini adalah deret, yang ini adalah barisan. Kalau kita punya deret yang konvergen, maka limit dari barisannya itu akan sama dengan 0. Nah, pernyataan ini itu ekivalen dengan jika kita punya barisan yang limitnya tidak sama dengan 0 atau limitnya tidak ada, maka deret dari barisannya akan divergen. Nah, penggunaan teorema yang tadi itu digunakan di sini. Tunjukkan bahwa di contoh 5 ini deretnya divergen. Jadi untuk kita periksa ini, kita periksa barisannya. Barisannya yang ini. Jadi limit dari N menuju T hingga dari AN atau limit N menuju T hingga dari N pangkat 3/3 N pangkat 3 plus 2 N kuadrat. Oke, ini untuk menghitung limitnya kita kalikan satunya jadi pangkat terbesarnya. Pangkat terbesarnya itu adalah N pangkat 3. Jadi kita kalikan dengan 1/N pangkat 3 dibagi 1/N pangkat 3. Nah, ini sama dengan limitnya. Oke, ini jadi 1/3/N. 3 aja ya. 3, karena ini kan yang ini dikalikan jadi saling membagi, terus yang ini juga dikalikan. Kayak ini harus dikalikan ya keduanya. Terus yang keduanya 2/N. Nah, kita hitung ini limitnya adalah 1/3. Nah, dengan teorema sebelumnya, tadi teorema yang tadi, karena limit N menuju T hingga AN ini sama dengan 1/3,
dengan kata lain tidak sama dengan 0, maka deret n pangkat 3 per 3 n pangkat 3 plus 2 n kuadrat ini divergen. Ya, jadi menjawab konvergen atau divergennya jadi lebih sederhana. Nah, namun harus diperhatikan ini ya. Kita lihat di slide selanjutnya aja. Nah, di slide ini kita coba ini nomor 12 di latihan. Kita lihat deretnya konvergen atau divergen dengan teorema yang tadi. Caranya kita hitung limit dari barisannya. Di sini notasinya pakai K menuju hingga dari 4K plus 1 per 7K min 1. Oke. Pangkatnya yang paling besar itu adalah K plus 1 ya, 4K plus 1. Jadi ngehitungnya gimana nih? Kalau kita tuliskan ulang, itu jadi 4K min 1 plus 2. Ya, ini 7K min 1. Ini jadi limit K menuju hingga 4K min 1 dikali 4 kuadrat per 7K min 1. Oke, jadi bisa dituliskan 4 kuadratnya pindah ke depan seperti ini ya. Oh, 4 kuadrat itu bukan 8. 16. 16 dikali limit K menuju hingga dari 4 per 7. K min 1. Nah, kalau kita limitkan, karena di sini 4 per 7 kan nilainya kurang dari 1. Ya, jadi terus dipangkatkan hingga kali. Nih, dipangkatkan di sininya. Jadi lama-kelamaan ini limitnya akan menuju ke hingga. Maksud Ibu, ketika K-nya menuju hingga, limitnya akan sama dengan 0. Jadi ini limitnya akan sama dengan 16 dikali 0, sama dengan 0. Nah, karena limit dari barisannya sama dengan 0, maka deretnya sigma dari K sama dengan 1 sampai hingga 4K plus 1 per 7K min 1 ini konvergen. Ya. Dan kalau kita perhatikan deret ini ya, ini merupakan deret geometri dengan rasionya tadi 4 per 7. 4 per 7 kan kurang dari 1. Ini merupakan deret geometri yang konvergen. Oke. Nah, untuk yang ini kalau diperhatikan ini kan R-nya lebih besar dari 1 ya. Jadi kalau kita hitung limitnya, limit dari barisannya aja ya, K menuju hingga dari 9 per 8, angkat K, ini kalau nggak salah, ini untuk perhitungannya, ini dituliskan jadi 1 per 1/8 gitu ya. Atau ini tuh maksudnya 1 plus 1/8 pangkat K ini akan lebih besar dari 1 plus K dikali 1/8 seperti ini. Ya, ini jadi 1 plus K dikali 1/8. Nah, kalau yang ini kita limitkan ketika K-nya menuju hingga,
otomatis ini menjadi menuju ke tahingga. Jadi ini 1 plus tahingga, ini limitnya jadi tahingga. Ya, karena yang bilangan lebih kecil aja limitnya menuju tahingga, otomatis yang ini juga menuju ke tahingga. Nah, akibatnya deretnya, deret dari 9/8 pangkat K, ini juga jadi divergen. Oke, kita lihat di sini, ini katanya, tapi meskipun kita punya limit barisannya menuju ke 0, ini belum tentu deret yang dibentuk dari barisan tadi konvergen. Contohnya ini adalah deret harmonik. Deret harmonik ini deret yang divergen. Di sini kan sebelumnya sudah kita hitung limit dari 1/n ini sama dengan 0, ya. Tapi kalau kita hitung deret dari harmonik ini, deret harmonik kalau nggak salah udah pernah dibuktikan belum ya? Ya, pembuktian deret harmoniknya Ibu jelaskan di video berikutnya ya. Oke, jadi uh, untuk penjelasan kondisi ini deretnya, tadi kan punya barisan 1/n-nya ini limitnya menuju ke 0, tapi deret dari ini atau yang kita kenal sebagai deret harmonik, ini deretnya jumlahannya tidak konvergen atau bahkan divergen. Itu akan kita bahas di video berikutnya.